Hello Technolovers! Dari 145 negara di dunia, kemiliteran Indonesia ternyata menjadi inspirasi bagi negara lain. Bahkan, negara-negara itu secara khusus meminta TNI untuk melatih militernya. Satuan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI AD adalah unit militer Indonesia yang sering disebut-sebut. Pada tahun 2014 misalnya, banyak permintaan untuk melatih Kopassus untuk pasukan ASEAN, terutama dalam pergu tembak. Nah, berikut akan kita bahas mengenai 5 negara di dunia yang militernya dilatih langsung oleh tentara Indonesia. Myanmar. Menurut data Global Firepower, kekuatan militer Myanmar berada di peringkat 35 dari 145 negara, dengan populasi lebih dari 57 juta orang, dan sekitar 150.000 tentara aktif, 20.000 personel cadangan, dan 55.000 pasukan paramiliter. Myanmar jadi salah satu negara yang meminta Indonesia untuk melatih pasukan militernya. Di mana pada ajang ASEAN Armies Rifle Meet pada 2014, pemerintah Myanmar langsung meminta militer Indonesia untuk memberikan pelatihan terhadap pasukannya. Myanmar kagum terhadap Kopassus karena mampu meraih 29 medali dari 45 medali emas, sehingga Indonesia sangat dikagumi dan dipercaya, yakni dalam urusan pertahanan negara. Wah, keren ya pasukan Kopassus kita. Timur Leste. Timur Leste sendiri hingga saat ini memang tidak masuk dalam daftar kekuatan militer dunia yang dirilis setiap tahun oleh JFP. Meski begitu, negara satu ini bukan berarti tidak memiliki militer. Sejak 2012 lalu, Filomeno da Paixão de Jesus, wakil Panglima Militer Timur Leste, secara terang-terangan meminta TNI untuk melatih pasukan militer Timur Leste. Kopassus diminta oleh Timur Leste untuk melatih pasukan tembaknya. Akhirnya, Indonesia dan Timur Leste bekerja sama untuk kepentingan kedua belah pihak dengan menjual senjata buatan PT Pindad dan perlengkapan militer buatan Sritex yang diproduksi di Solo, Jawa Tengah. Afrika Utara. Afrika Utara juga meminta Indonesia melatih pasukan militernya. Kopassus TNI AD terkenal karena prestasinya yang luar biasa, sehingga pasukan kebanggaan Indonesia ini bersedia memberikan pelatihan kepada Afrika Utara. Mulai dari meningkatkan kemiliteran Afrika, khususnya di bidang strategi, survival, dan bela diri yang kurang bergantung pada peralatan canggih. Kopassus TNI AD dari Afrika Utara diminta untuk membantu. Brunei Darussalam. Militer Brunei mungkin tidak banyak diketahui orang, itu tidak berarti mereka tidak memiliki angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata Brunei masih ada, meskipun tidak sebanyak yang dimiliki Indonesia atau negara lain. Hal ini sangat penting untuk menjaga stabilitas negara dan menghindari ancaman dari luar. Brunei juga sering mengikuti latihan militer gabungan dengan negara lain untuk meningkatkan kekuatan militernya. Tak jarang mereka mengikuti latihan militer gabungan yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN. Ternyata Brunei Darussalam juga tertarik dengan kekuatan Kopassus TNI AD. Pemerintahnya secara terang-terangan meminta pelatihan militer dari Indonesia. Brunei sangat percaya pada Indonesia sehingga meminta untuk menyewa Kopassus untuk melatih pasukan tembak militernya untuk berpartisipasi dalam kompetisi tembak dunia. Kamboja. Kamboja sendiri berada di peringkat ke-111 kekuatan militer dunia dengan 2.172.5 indeks skornya. Kamboja juga menjadi salah satu negara yang telah membuktikan keunggulan pasukan militer milik Indonesia. Militer Kamboja yang dilatih oleh Batalion Komando 911 TNI AD adalah salah satu negara yang membuktikan kekuatan militer Indonesia. Karena kemenangan atas pasukan Kamboja yang dilatih oleh Indonesia, militer Kamboja yang dilatih oleh Kopassus dianggap paling ganas hingga saat ini. Lantas, seperti apa kekuatan militer Indonesia ya, sampai-sampai turun tangan melatih beberapa negara? Peringkat kekuatan militer tahun 2024 Global Firepower menunjukkan bahwa kekuatan militer Indonesia masuk dalam 15 besar kekuatan militer dunia. Dari 145 negara yang dipertimbangkan untuk tinjauan tahunan GFP 2024, Indonesia berada di peringkat ke-13. Menurut situs Global Firepower pada Rabu 17 Januari 2024, peringkat militer negara-negara yang dirilis oleh Global Firepower didasarkan pada berbagai faktor. Jumlah unit militer baik alutsista maupun personel, keuangan, logistik, serta posisi atau geografis adalah beberapa faktor yang sering dipertimbangkan dalam ranking kekuatan militer global.
Indonesia saat ini memiliki 474 pesawat di Angkatan Udara, 333 kapal di Angkatan Laut, dan 11.604 kendaraan lapis baja di darat. Indonesia juga memiliki anggaran militer yang signifikan, mencapai lebih dari 391 triliun rupiah. Dengan anggaran ini, Indonesia saat ini dapat membeli kapal selam Changbogo Class, Korsel, tank medium Harimau, Turki, kapal perang Sigma Class, dan pesawat F-16 dan helikopter Apache dari Amerika Serikat. Indonesia hampir setara dengan Turki, Brasil, Mesir, Ukraina, dan Australia dalam peringkat kekuatan api global 2024. Namun, Amerika Serikat berada di peringkat pertama, diikuti oleh Rusia di peringkat kedua, China di peringkat ketiga, India di peringkat keempat, dan Inggris di peringkat kelima. Dengan mempertimbangkan peringkat tersebut, Indonesia juga harus dipertimbangkan, karena di wilayah Laut Cina Selatan ada banyak negara besar yang dapat berperang karena hegemoni, seperti China dan Amerika Serikat. Karena wilayah Laut Cina Selatan berbatasan langsung dengan wilayah utara Kepulauan Natuna, Indonesia harus memperhatikan stabilitas wilayah tersebut. Selain itu, konflik di Laut Cina Selatan mungkin akan melibatkan banyak negara ASEAN, termasuk Indonesia. Kekuatan militer sebuah negara adalah salah satu faktor penting dalam menghadapi dan menghindari konflik. Kekuatan militer yang kuat tentu dapat menjadi penghalang yang efektif bagi negara lain yang memiliki niat buruk. Meskipun Indonesia saat ini berada di puncak ASEAN, ia masih perlu meningkatkan kekuatan militernya. Ini karena pihak-pihak yang mungkin terlibat konflik memiliki kekuatan internasional. Ngeri juga ya kekuatan militer negara kita. Kalau aku sih bangga ya. Kalau kalian gimana? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.